Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pemrograman soket dengan bahasa Python. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Surya Praja. Kenalkan, nama saya Awal Alif Afgan. Baik, perkenalkan nama saya Jidan Jalani. Perkenalkan, nama saya Firham Syahid. Perkenalkan, nama saya Dinarta Paulia. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini akan dijelaskan oleh saudara Awal Alif Afgan. Baik, terima kasih. Untuk pertama penjelasan pemrograman soket adalah titik komunikasi antara dua perangkat dalam jaringan. Mereka memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk bertukar data melalui jaringan dengan cara yang struktur dan efisien. Sebagai contoh, setiap kali kita mengakses website browser, kita bertindak sebagai klien yang terhubung dengan server web melalui soket. Oke, next. Untuk konsep dasarnya, soket terdiri dari dua elemen penting, yaitu alamat IP dan nomor port. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, sedangkan nomor port menentukan aplikasi atau layanan spesifik yang berjalan di perangkat tersebut. Memahami peran kedua elemen ini sangat penting dalam membangun koneksi yang sukses antara klien dan server. Karena klien perlu mengetahui alamat IP dan nomor server untuk berkomunikasi dengan aplikasi atau layanan. Untuk tipe soket akan dipaparkan oleh saudara Jidan Jalani. Baik, untuk tipe soket TCP Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang memastikan data dikirim dengan aman dan berurutan. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kendala seperti web browsing dan transfer file meskipun lebih lambat. Dan UDP, User Data Program Protocol. UDP tidak berorientasi koneksi, lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan atau urutan data, sehingga cocok untuk aplikasi seperti streaming video atau game online yang lebih mengutamakan kecepatan daripada keamanan data. API Socket. Socket membuat objek socket paint mengikat soket ke alamat tertentu, biasanya dilakukan oleh server. Socket listen menunggu koneksi masuk untuk server. Socket connect menghubungkan ke server untuk klien. Socket accept menerima koneksi dari klien untuk server. Socket send mengirim data melalui socket. Socket receive menerima data melalui socket. Socket close menutup koneksi socket. Untuk penggunaan kita paparkan oleh saudara Firham Syahid. Baik, berikutnya penggunaan. Python mendukung dua domain komunikasi yaitu UNIC AF, UNIC Data Internet atau AF-INET. Pada UNIC, alamat dipresentasikan sebagai string seperti TMP, SOC, sedangkan pada Internet Domain alamat berupa tuple host atau prompt seperti localhost 12345 atau 192.168.1.1. Sebelum menggunakan SOC, modul SOC perlu diimpor terlebih dahulu dengan perintah import SOC, serta dapat juga diimpor konstanta seperti AF, init, dan SOC stream. Berikutnya membuat SOC.
Sok dibuat melalui pemanggilan socket atau family type proto. Untuk proto bersifat opsional dan biasanya bernilai 0. Socket kemudian dibuat dalam bentuk statement berikut. Sok sama dengan sok titik sok buku kurung AF inet sok stream tutup kurung hashtag untuk TCP. Sok sama dengan sok titik sok AF unik sok stream untuk unik domain. Untuk UDP digunakan sok diagram sebagai tipe socket. Oke, untuk materi penghubung soket akan dipaparkan oleh Saudari Dinar. Oke. Jadi selanjutnya menghubungkan soket. Sebuah server dari sudut pandang kita adalah sebuah proses yang mendengarkan, listen, pada port tertentu. Ketika proses lain ingin berhubungan dengan server atau menggunakan layanan server, maka proses harus terhubung dengan alamat dan nomor port tertentu yang dispesifikasikan oleh server. Ini dilakukan dengan memanggil metode socket connect atau address, di mana address adalah sebuah tuple host port untuk internet domain dan path name untuk Unix domain. Nah, ini berikut contoh dari sock connect-nya. Localhost 12345 itu adalah soketnya. Sedangkan buat Unix domain, kita harus nambahin tmp sock ya, supaya koneksi ke file soketnya. Selanjutnya, mengikatkan soket ke port binding. Nah, setelah soket berhasil dibuat, maka Python akan mengembalikan sebuah soket deskriptor. Sebelum digunakan, maka soket harus diikatkan atau dibinding terlebih dahulu ke alamat dan nomor port yang sesuai agar proses lain dapat ditujukan ke soket. Berikut ini contoh untuk binding soket pada internet domain. Sock bind dalam kurung localhost 1234 atau menggunakan sock bind 192.168.11 dan 12345. Sedangkan untuk mengikatkan binding socket pada Unix domain digunakan statement lain yaitu sock bind tmp sock. tmp sock itu merupakan file socketnya ya. Oke. Selanjutnya mendengarkan koneksi atau listening. Setelah soket diikatkan atau dibind, langkah selanjutnya adalah memanggil metode listen queue. Perintah ini menginstruksikan soket untuk listen pada port-port yang telah diikatkan atau sudah dibind. Dan queue merupakan sebuah integer yang mempresentasikan maksimum antrian koneksi. Contohnya seperti berikut. Misalnya dengan menambahkan statement sock listen 5, artinya mendengarkan koneksi dengan maksimum antrian sebanyak 5. Selanjutnya, menerima koneksi atau accepting. Untuk menerima koneksi dari permintaan atau request klien pada koneksi yang menggunakan soket stream TCP, metode yang digunakan adalah accept. Berikut contoh penggunaannya, yaitu sock.accept yang mengartikan kalau soket ini menerima koneksi. Statement di atas akan mengembalikan sebuah tuple con address di mana con adalah objek soket baru yang berguna untuk mengirim dan menerima data dari koneksi dan address merupakan alamat dari klien. Selanjutnya, mengirim data ke koneksi, sending. Menerima koneksi tidak akan berarti tanpa digunakan untuk mengirim dan menerima data. Oleh karena itu, digunakan metode send string untuk soket stream TCP dan sendto string address untuk soket datagram atau UDP. Contohnya adalah seperti berikut. Yang pertama itu sock send, ini pesan dari server. Pesan ini yang bakal keluar di tampilan. Sedangkan untuk soket datagram digunakan sock sendto pesan dari server dan port servernya. Selanjutnya, setelah mengirim, kita menerima data dari koneksi atau receiving. Untuk menerima data yang dikirim dari server menggunakan metode receive website untuk soket stream dan from website. Berikut ini penggunaan untuk soket stream. Socket 1024 ini menerima data sebesar 1024 byte. Statement di atas akan mengembalikan data yang dikirimkan oleh klien. Sedangkan untuk soket datagram, socket from 1024 menerima data sebesar 1024 byte. Statement di atas akan mengembalikan dua file, yaitu data dan address.
Terakhir, kita akan menutup koneksi koneksi servernya. Untuk menutup koneksi yang telah dibuat, digunakan metode close as seperti yang tercantum di sini. Di sini biasanya ditaruh di belakang untuk menutup koneksi. Baik, untuk contoh kode server sederhana, kita perhatikan sesama ya. Oke, next ke codingan selanjutnya, Dina. Nah, untuk tampilan hasil kode servernya yaitu server menunggu koneksi dari kode address 127.0.0.1 dan data itu menerima hello server. Next. Nah, untuk contoh kode klien sederhana yaitu import socket. Untuk membuat socket yaitu client socket sama dengan socket.socket, socket.af, inet, socket.sock, stream. Untuk menghubungkan ke server yaitu client socket.connect, localhost 65432. Oke, next. Untuk mengirim data ke server yaitu client socket.sendal hello server. Dan untuk menerima data dari server, data sama dengan client socket.rect 1024. Terus di print menerima data dari server data.decode. Untuk menutup koneksinya yaitu client socket.close. Oke, next. Nah, ini untuk tampilan hasil kode klien yaitu menerima data dari server. Halo server. Untuk kesimpulan, Saudara Raka boleh dipaparkan. Terima kasih. Kesimpulannya, programan soket dengan Python memberikan cara efektif untuk mengimplementasikan komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Meskipun sederhana, konsep soket sangat penting dalam membangun aplikasi berbasis jaringan seperti web server, layanan pesan, dan aplikasi streaming. Python dengan sintaksnya yang sudah dipahami menjadi pengelolaan soket lebih efisien dan intuitif bagi pengembangan. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wabillahi taufiq wal Amin. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.